4 pelatih kelas dunia yang meremehkan timnas Indonesia dan Sintayong. Sekedar diketahui, timnas Indonesia pelan-pelan berkembang di bawah asuhan Sintayong. Namun ada saja yang meremehkan timnas Indonesia dengan berbagai ucapan. Ironisnya, kesan meremehkan itu dilontarkan sejumlah pelatih yang bersua timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, Lionel Scaloni. Scaloni membawa Argentina menang 2-0 atas timnas Indonesia saat bertemu di laga uji coba pada Juni 2023. Saat itu Scaloni mengatakan tak ada pemain timnas Indonesia yang tampil istimewa. Sekalipun lemparan Pratama Arhan beberapa kali mengancam gawang Argentina. Memang kami bermain kompak dan baik, kami bisa bermain bagus menghalau lemparan Arhan dan tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya, ungkap Lionel Scaloni. Untuk mengantisipasi serangan Argentina, Sintayong memasang 5 bek di pertahanan, yaitu Asnawi dan Shain Patinama sebagai bek sayap, sedangkan Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Bagot jadi bek tengah. Dari kelima pemain tersebut, 4 diantaranya sudah biasa main bersama. Formasi 5 bek ini juga pernah membuat Vietnam frustasi saat duel di Piala AFF 2020 di Singapura. Pada saat yang sama, para gelandang Mark-Klok Jenner dan Marcelino Ferdinand aktif membantu bertahan. Bisa dibilang skema parkir bus yang dirancang berjalan dengan baik. Absennya Lionel Messi dan Angel Di Maria, juga dicadangkannya Enzo Fernandez sebagai penusuk dan pemberi umpan terobosan membuat lini serang Argentina tak begitu optimal. Skuad yang ditampilkan Lionel Scaloni saat melawan Indonesia pun tak diisi pengolah bola pintar. Jarang terlihat ada pemain Argentina yang meliuk-liuk melewati barisan pertahanan Indonesia. Alhasil Emiliano Martinez dan kawan-kawan hanya bisa memainkan bola-bola pendek cepat. Ini sesuai dengan harapan Sintayong. Ruang gerak pemain Argentina jadi terbatas dan tak bebas. Kehadiran 2 bek tinggi yaitu Elkan Bagot dan Jordi Amat membuat bola-bola atas Argentina tak berkutik. Pada saat yang sama, pemain Indonesia punya positioning atau penempatan posisi yang solid. Menurut Sintayong, cara pemain Indonesia menempatkan diri dalam permainan semakin matang. Ini sejalan dengan mentalitas pemain yang juga meningkat. Kombinasi ini berdampak bagus ke psikologis. Setelah tak berkutik di babak pertama, Sintayong memainkan pola berbeda pada babak kedua. Adapun Argentina tak melakukan perubahan permainan. Ini membuat permainan Argentina tak terlalu berkembang. Yang kedua, Jesus Casas. Pelatih timnas Irak mengatakan timnas Indonesia tidak diperhitungkan lolos dari grup D Piala Asia 2023. Pernyataan ini disampaikan Jesus Casas jelang Piala Asia 2023. Sekedar diketahui, Irak dan timnas Indonesia bergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang dan Vietnam. Jepang adalah favorit di grup kami, sementara Vietnam harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya, kata Jesus Casas. Yang ketiga, Alexandre Polking. Alexandre Polking menyindir timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Ia mengatakan Vietnam yang seharusnya finish sebagai juara grup B bukan timnas Indonesia. Karena Vietnam hanya finish sebagai runner-up grup B, Vietnam dipertemukan dengan juara grup A yaitu Thailand di semifinal Piala AFF 2020. Vietnam tidak beruntung ketika gagal mengalahkan Indonesia. Alhasil mereka menjadi runner-up grup dan bertemu kami di semifinal. Bisa dibilang bukan hanya saya, tapi banyak orang yang memprediksi Vietnam bakal finish juara grup, kata Alexandre Polking. Yang keempat, Park Hang-seo. Mantan pelatih timnas Vietnam yaitu Park Hang-seo menyebut timnas Indonesia bukanlah tim yang kuat. Ia pun mengumbar fakta bahwa dirinya tak pernah kalah dari timnas Indonesia selama 20 tahun.
Statistik terkadang bisa dipecahkan, namun sejak saya menjadi juru taktik timnas Vietnam, saya tak pernah kalah dari timnas Indonesia, kata Park Hang-soo. Dalam pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin pada Selasa 26 Maret malam, Indonesia membantai Vietnam 3-0. Setelah pertandingan itu 16 kali Indonesia bentrok dengan Vietnam, tetapi tim Merah Putih tak pernah menang di Hanoi. Indonesia bisa menang atas Vietnam saat tandang atau di tempat netral. Menurut Sintayong, kekalahan-kekalahan tersebut adalah masalah lalu, jadi biarlah berlalu. Justru Sintayong menekankan bakal membuktikan Indonesia tampil lebih baik saat menghadapi Vietnam. Dan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia telah membantai timnas Vietnam dan membuktikan bahwa Garuda bisa mengalahkan Vietnam di kandangnya sendiri.